Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama Bu Uum. Jangan bosan-bosan ya. Di video kali ini Ibu mau menjelaskan terkait materi yang belum terselesaikan, terutama bagi kelas 10.3 dan kelas 10.5, karena di pertemuan terakhir kemarin itu kita belum sempat ketemu karena di sekolah ada acara, ada agenda, sehingga kelas kalian itu adalah kelas yang belum menerima materi ini untuk ujian besok, ujian ASAT besok. Nah, video ini bisa kalian gunakan sebagai bahan belajar kalian, bisa dilihat, kemudian dipahami, dan coba cek pemahaman kalian setelah melihat video ini dengan mengerjakan soal yang ada di e-learning. Oke, yang pertama di sini Ibu akan bahas terkait hukum Gay-Lussac atau hukum yang keempat di hukum dasar kimia. Hukum Gay-Lussac itu adalah hukum perbandingan volume. Kenapa disebut sebagai Gay-Lussac? Karena penemunya itu adalah namanya Gay-Lussac, Joseph Gay-Lussac. Sehingga hukum ini disebut sebagai hukum Gay-Lussac. Jadi kalau kalian bertanya-tanya ketika di kelas, kenapa disebut hukum ini? Ya, itu adalah penemunya, orang yang menemukan. Jadi jangan dijudge ya, itu nama orang. Oke. Gay-Lussac, lanjut ya. Gay-Lussac ini menyatakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, akan berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Oke. Nah, hukum Gay-Lussac ini itu digunakan untuk menentukan volume suatu unsur atau senyawa pada suatu reaksi kimia. Ini adalah fungsi dari hukum Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac menyatakan hal tersebut itu setelah melewati beberapa percobaan. Salah satunya itu adalah percobaan ini ada gas hidrogen itu direaksikan sebanyak 2 liter, dia mereaksikannya sebanyak 2 liter. Kemudian ada gas oksigen direaksikan dengan hidrogen tersebut sebanyak 1 liter, menghasilkan uap air sebanyak 2 liter. Dari percobaan yang dia lakukan, diketahui perbandingan volumenya itu adalah 2:1:2. 2 itu punya hidrogen, 1 itu punya oksigen, 2-nya itu hasilnya, yakni dari uap air ini. Dari perbandingan volume tersebut, coba kalian lihat dari persamaan reaksinya ini. Dari persamaan reaksinya ini, apakah sudah setara? Belum ya. Syarat dari hukum dasar kimia itu adalah persamaan reaksi. Jadi, ketika ada soal, kalian harus membuat reaksinya dulu, kemudian disetarakan. Dari reaksi ini, apakah sudah setara? Belum. Coba kita setarakan ya. Di reaktan hanya 2, O-nya 2, di produk hanya 2, O-nya 1. Kemudian, siapa yang belum setara? Hanya udah O-nya di reaktan 2, di produk 1, sehingga di produk harus dikalikan 2 agar jadi 2, sehingga koefisien dari H2O itu adalah 2. Jumlah H yang awalnya 2, dia harus dikalikan 2 juga, karena kemasukan koefisien, sehingga jumlahnya jadi 4. Di produk hanya 4, di reaktan hanya 2, sehingga di reaktan harus dikalikan 2 agar jadi 4, biar sama, sehingga koefisiennya adalah 2. Nah, dari reaksi ini yang sudah setara itu adalah 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Coba kalian lihat, coba kalian amati, coba kalian lihat. Koefisien masing-masing senyawa itu sama dengan perbandingan volumenya. Koefisien H2 itu 2, sama nggak? Sama. Koefisien O2 1 sama? Sama. Koefisien dari H2O itu 2, sama kayak volumenya. Oke, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa hukum Gay-Lussac itu adalah hukum perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, hukum Gay-Lussac itu menyimpulkan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Makanya ketika kalian menemukan suatu soal, kita bahas nanti di contoh, misal ditanya volume suatu senyawa, itu kalian bisa menggunakan perbandingan koefisiennya. Coba ya, kita selesaikan contoh di bawah ini. Pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak. Oke, kita buat reaksinya dulu. Gas hidrogen H2 plus siapa di sini bereaksi dengan gas nitrogen N2 menghasilkan gas amoniak NH3. Nah, nih udah dituliskan reaksinya. Ingat ya, hukum dasar kimia, cara pertama adalah kalian buat persamaan reaksinya. Udah dibuat reaksinya, dilihat lagi soalnya. 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas amoniak. Jadi 15 liter gas hidrogen. Kemudian ditanya volume gas nitrogen dan gas amoniak adalah ditanya volume nitrogen sama amoniak. Nah, dari persamaan reaksi ini, coba kalian
lihat dulu apakah sudah setara apa belum. Kalau belum setara, baiknya adalah harus disetarakan dulu untuk mengetahui masing-masing koefisiennya. Sehingga kita setarakan dulu, H di reaktan itu 2, N di reaktan 2, kemudian N di produk itu 1, H di produk itu 3. Yang belum setara N ya, N-nya sudah terlihat, N di reaktan di kiri itu 2, di produk di kanan 1. Sehingga yang di kanan itu harus dikalikan 2 agar sama seperti di reaktan. Sehingga koefisien dari NH3 itu adalah 2. Kemudian hanya yang awalnya dia 3 harus dikalikan 2 jadi 6. Sehingga H di reaktan itu yang awalnya 2 biar sama kayak di produk harus dikalikan 3 agar jadi 6. Sehingga koefisiennya adalah 3. Nah, ini adalah reaksi yang udah setara. 3H2 plus N2 menjadi 2NH3. Oke. Terus, nah udah tahu nih masing-masing koefisiennya. Kembali lagi ke hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac itu adalah hukum perbandingan volume dan perbandingan koefisien. Jika ditanyakan volume suatu senyawa dalam suatu reaksi, contoh di sini ditanya nitrogen sama NH3, kalian bisa menggunakan perbandingan koefisien sama volume yang udah diketahui. Berarti untuk menjawabnya, volume N2 itu sama dengan koefisien N2 dibandingkan sama volume yang udah diketahui. Volumenya siapa? Volume H2 dibandingkan juga dengan koefisien H2. Sehingga dari persamaan ini, volume N2 itu kan yang ditanyakan. Volume H2 itu ada 15 liter. Dipakai koefisien N2. Koefisien N2 kan 1. Koefisien H2 itu adalah 3. Sehingga dari sini bisa dikalikan silang. Anggaplah volume N2 itu X dikalikan dengan 3. Sebentar. X dikalikan dengan 3. Kemudian ini 15 kali 1. X sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5 liter. Jadi volume N2 itu adalah 5 liter. Jadi kalian pakai perbandingan koefisiennya dengan volume yang udah diketahui. Sekarang volume N2 udah tahu 5 liter. Sekarang kalau volume NH3 sama, kalian pakai perbandingannya, pakai perbandingan volume yang udah diketahui, volumenya H2. Kemudian perbandingan koefisiennya, koefisien NH3 banding koefisien H2, sehingga X sama dengan ini volume H2 15 2 3 kali silang, sehingga didapat nilai X adalah 15 kali 2 bagi 3, sehingga 30 bagi 3 sama dengan 10 liter. Ini adalah 10 liter. Nah, udah ketemu deh. Jadi volume gas nitrogen dan gas amoniak masing-masing adalah 5 liter dan 10 liter. Oke, lanjut lagi ya. Di sini Ibu ambil soal dari e-learning, masih hukum Gay-Lussac. Coba kita selesaikan dulu. Ada persamaan reaksi, itu ada C3H8 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan air. Dari reaksi ini apakah sudah setara? Belum ya, belum setara. Kemudian dilihat lagi soalnya. Diketahui C3H8 yang bereaksi itu sebanyak 0,8 liter. Hitunglah pada T dan P yang sama volume O2 yang bereaksi dan volume CO2 dan H2O yang terjadi. Nah, dari persamaan reaksi ini ada C3H8 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan dulu. C-nya 3, hanya 8, O-nya 2, C-nya di produk 1, O-nya 2, hanya 2, O-nya 1. Nah, dari persamaan reaksi ini kan belum setara. Kita setarakan dulu C di reaktan 3 di produk 1. Berarti yang di sini harus dikalikan 3 agar sama seperti yang di reaktan. Sehingga koefisiennya adalah 3. Jumlah O-nya yang awalnya 2, dia harus dikalikan 3 juga jadinya 6. Kemudian hanya di reaktan 8, di produk cuma 2. Berarti harus dikalikan 4 agar jadi 8. Sehingga koefisiennya adalah 4. O-nya yang awalnya 1 harus dikalikan 4 juga sehingga jumlahnya adalah 4. Di produk O-nya ada 2, di CO sama di H2O, sehingga ditambah jumlahnya adalah 10. O di produk itu 10, di reaktan 2, sehingga di reaktan harus dikalikan 5 agar sama seperti yang di produk, sehingga 10 jumlahnya. Koefisiennya adalah 5. Oke, ini berarti adalah reaksi yang udah setara ya. C3
H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, balik lagi ke soal. Di soal diketahui volumenya C3H8 itu adalah 0, bentar. Volumenya itu adalah 0,8 liter. Ditanya volume O2 yang bereaksi sama volume CO2 dan H2O yang terjadi. Kita bahas dulu yang A. Yang A ditanya volume O2. Nah, kalian bisa pakai perbandingan dari hukum Gay-Lussac, yakni perbandingan volume banding perbandingan koefisien. Jadi perbandingan volume yang ditanya itu dibandingkan dengan volume yang udah diketahui. Berarti volumenya C3H8 dibandingkan dengan koefisiennya, koefisien dari O2 dan koefisien dari C3H8. Oke. Sehingga didapat volume O2 itu yang ditanyakan, koefisien O2 itu adalah 5, volume C3H8 0,8, banding koefisiennya itu ada koefisien C3H8 1. Jadi volume O2 itu sama dengan 0,8 dikali 5. Sama dengan berapa? 4 liter. Oke, udah selesai. Kemudian yang B. Ditanya volume CO2. Dibandingkan sama volume yang udah diketahui. Volumenya siapa? Volume C3H8. Dibandingkan sama koefisiennya. Koefisien CO2 banding koefisien C3H8. Sehingga didapat perbandingannya itu volume CO2 itu yang ditanyakan. Volume C3H8 0,8 kali koefisiennya dibandingkan, bukan dikali ya, dibandingkan sama koefisien CO2 itu ada 3, koefisien C3H8 1 kali silang, sehingga volume CO2 itu sama dengan 0,8 dikali 3, sehingga jawabannya adalah 1, berapa ini? Kok 1, sorry, 2,4 ya, 2,4 liter. Coba yang C-nya, berarti volume H2O-nya berapa? Coba kalian kerjakan mandiri ya, dengan menggunakan perbandingan volume yang ditanya banding volume yang udah diketahui, sama seperti soal penyelesaian soal-soal sebelumnya A dan B. Coba kalian kerjakan secara mandiri ya. Ibu lanjut lagi ya. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, hukum dasar yang kelima terkait hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini merupakan perkembangan dari hukum Gay-Lussac. Jadi penemunya itu namanya Avogadro ya, sehingga ini disebut sebagai hukum Avogadro. Nah, Avogadro ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama itu akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, bedanya sama hukum Gay-Lussac. Kalau hukum Gay-Lussac itu adalah perbandingan volume dibandingkan dengan perbandingan koefisien. Nah, dari pernyataan Avogadro ini mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, jadi hipotesis Avogadro itu ditambahkan perbandingan volume dibandingkan perbandingan koefisien dibandingkan dengan perbandingan jumlah molekul. Gitu. Jadi hipotesis Avogadro ini berfungsi sebagai untuk menentukan jumlah molekul pada suatu senyawa ya. Nah, dari bunyinya tadi bisa disimpulkan bahwa pada T dan P yang sama, T itu adalah suhu, P itu adalah tekanan yang sama, volume 1 banding volume 2 itu bisa dibandingkan dengan koefisien 1 banding koefisien 2, dan dibandingkan juga bisa dibandingkan dengan N1 banding N2. N itu adalah jumlah molekul ya. Oke, coba langsung aja nih kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 menghasilkan gas NH3. Jika gas H2 yang bereaksi itu sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul, berapakah jumlah molekul NH3 yang terbentuk? Jadi ada suatu reaksi, ini udah ada nih, reaksinya udah ibu tulis, kalian tinggal menyetarakan. Tadi kan udah sama nih, hampir sama, soalnya itu hampir sama seperti yang di contoh yang sebelumnya di Gay-Lussac. Ada N2 gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Nah, dari reaksi ini kalian setarakan dulu. Apakah sudah setara? Belum ya, belum setara. Reaksi yang udah setara itu ada di sini 2NH3 sama seperti yang sebelumnya, sama di sini ada 3H2. Nah, ini yang udah setara. Jadi dari reaksi yang udah setara diketahui di sini ada sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul dari gas hidrogen. Gas hidrogen itu punya
7,5 kali 10 pangkat 23 molekul. Ditanya, berapakah jumlah molekul NH3 yang terbentuk? Nah, ingat, hipotesis Avogadro itu adalah perbandingan volume banding perbandingan koefisien banding perbandingan molekul, jumlah molekul. Di sini udah diketahui masing-masing koefisiennya, sama ada diketahui jumlah molekul dari gas hidrogen. Ditanya gas NH3 itu berapa jumlah molekulnya? Kalian tinggal pakai perbandingannya. NH2 itu adalah jumlah molekul yang diketahui dibandingkan dengan jumlah molekul yang ditanya. Kemudian perbandingan koefisiennya, pakai perbandingan koefisien hidrogen banding koefisien amoniak. Jadi dari soal ini NH2 itu berapa? 7,5 ya. 7,5 kali 10 pangkat 23 banding NH3 yang ditanyakan dibandingkan dengan koefisiennya, ada koefisien H2 itu adalah 3, koefisien dari NH3 itu adalah 2, sehingga ini bisa dikali silang, jadinya NH3 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 23 dikalikan 2 dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 15 kali 10 pangkat 23 dibagi 3, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi jumlah molekul dari NH3 itu adalah 5 kali 10 pangkat 23 molekul. Sudah, itu aja. Coba nih, ada contoh soal lagi. Oke, di sini. Pada pembakaran 50 molekul gas CH4, ingat ya, masih sama, semua hukum dasar kimia itu harus dituliskan dulu persamaan reaksinya. Jadi gas CH4 direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2 dan air. Nah, dari reaksi ini apakah sudah setara? Belum ya, kita setarakan dulu. C di sini itu 4, C di sini itu 1, C-nya 1 hanya 4, O-nya itu 2, di produk C-nya 1, O2 hanya 2, O-nya 1. Siapa yang belum setara? Hanya di reaktan 4, di produk 2, berarti di produk harus dikalikan 2 agar jadi 4, sehingga koefisiennya adalah 2. Jumlah O-nya otomatis berubah, yang awalnya 1 dikalikan 2 jadi 2. Nah, di produk O-nya ada 2 di sini sama di sini. Dijumlahkan jadinya 4. Nah, O di produk 4, di reaktan cuma 2, berarti dikalikan 2 agar jadi 4, sehingga koefisiennya adalah 2. Nah, ini adalah reaksi yang udah setara. Kemudian di soal diketahui 50 molekul gas CH4. Berarti CH4 itu punya 50 molekul. Kemudian ditanya persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya udah tadi kita. Jumlah molekul oksigen yang diperlukan, ditanya ini. Kemudian jumlah molekul CO2 yang dihasilkan, jumlah molekul CO2, jumlah molekul H2. Nah, ditanya masing-masing. Jumlah molekul O2, CO2 dan H2O. Kita selesaikan bersama-sama ya. Berarti kita gunakan perbandingan koefisien dan jumlah molekul. Jumlah molekul yang diketahui, molekulnya CH4 dibandingkan dengan koefisien, jumlah molekul yang ditanya, molekulnya oksigen dibandingkan dengan koefisiennya, koefisien CH4 dan koefisien O2, sehingga NCH4 tadi itu adalah 50 molekul dibandingkan dengan jumlah molekul yang ditanya, molekulnya O2 dibandingkan dengan koefisiennya 1 banding 2, sehingga dikali silang hasilnya adalah NO2. N itu jumlah molekul ya, ingat, 50 dikali 2, hasilnya adalah 100 molekul. Udah. Terus yang C itu pertanyaannya jumlah molekul CO2, berarti ditanya jumlah molekul CO2 dibandingkan jumlah molekul yang diketahui, jumlah molekulnya siapa? CH4, dibandingkan koefisiennya, koefisien CO2 banding koefisien CH4. Ini NCO2 yang ditanya, ini yang diketahui itu adalah 50,
perbandingan koefisiennya itu adalah CO2 1 ini juga banding 1, berarti dikali silang NCO2 sama dengan 50. Sekarang yang D, jumlah molekul H2O. Coba kalian jawab sendiri secara mandiri ya. Oke. Udah, itu aja penjelasan dari Ibu Uum untuk materi Gay-Lussac, hukum dasar yang keempat, sama ada hipotesis Avogadro yang terakhir, hukum dasar yang terakhir. Ibu harap materi yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Besok jangan lupa semangat, dan hari ini jangan lupa belajar ya. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.